Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Zulana Putri, kelas A Manajemen Dakwah. Pembahasan kali ini mengenai pengorganisasian pusat studi dakwah. Pengertian pengorganisasian merupakan proses pengelolaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan penegasan kepada setiap kelompok dari seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan termasuk manusia. Pengorganisasian pusat studi dakwah merupakan proses untuk memastikan pusat studi tersebut beroperasi secara efektif, efisien, dan terstruktur dalam mencapai tujuannya, yaitu mengembangkan ilmu dakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Adapun langkah-langkah dalam pengorganisasian pusat studi dakwah ini adalah yang pertama, pembentukan visi dan misi. Visinya menetapkan arah dan tujuan jangka panjang pusat studi dakwah. Yang kedua, misi menjelaskan langkah-langkah konkret untuk mencapai visi tersebut seperti penelitian, pengajaran, pelatihan dai dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas diperlukan untuk mendistribusikan tanggung jawab dan wewenang. Contoh struktur organisasi yang bisa diterapkan: yang pertama, direktur atau pemimpin yang bertanggung jawab atas keseluruhan pusat studi. Yang kedua, ada wakil direktur, membantu direktur dalam menjalankan tugas termasuk bidang akademik, riset, dan operasional. Koordinator bidang, misalnya koordinator untuk penelitian, pelatihan, dan publikasi. Adapun tim peneliti dan pengajar terdiri dari para akademisi dan praktisi dakwah, staf administrasi dan keuangan. Mendukung operasional sehari-hari. Ketiga, ada program dan kegiatan. Pertama itu penelitian, mengembangkan studi relevan dengan dakwah kontemporer, sosial keagamaan, serta strategi dakwah efektif. Yang kedua, pelatihan, mengadakan pelatihan dai dan kadar dakwah yang terstruktur. Yang ketiga, publikasi, menerbitkan jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait dakwah. Yang keempat, ada seminar dan diskusi, menyelenggarakan seminar, simposium, dan diskusi ilmiah. Adapun yang selanjutnya yang keempat, sumber daya, manajemen sumber daya. Yang pertama, sumber daya manusia, merekrut staf yang kompeten di bidang dakwah, pendidikan Islam, dan manajemen. Yang kedua, sumber daya finansial, mencari pendanaan dari lembaga pemerintah, swasta, atau sumbangan dari masyarakat. Yang ketiga, ada sarana dan prasarana, menyediakan fasilitas yang memadai seperti perpustakaan, ruang belajar, dan laboratorium dakwah. Yang kelima, jaringan dan kerjasama. Yang pertama, kerjasama dengan universitas, berkolaborasi dengan fakultas keagamaan atau lembaga pendidikan Islam lainnya. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga dakwah, menjalin hubungan dengan organisasi dakwah lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga, kerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk pendanaan dan dukungan program dakwah. Yang keenam, evaluasi dan monitoring. Yang pertama, evaluasi kinerja, mengadakan evaluasi berkala untuk memastikan pusat studi dakwah berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Yang kedua, monitoring program, mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Adapun selanjutnya adalah merancang pengorganisasian pusat studi dakwah. Merancang berasal dari kata rancang. Adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Merancang memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga merancang dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Merancang pengorganisasian pusat studi dakwah adalah proses sistematis untuk membangun dan mengelola lembaga yang berfokus pada pengembangan, pendidikan, dan penyebaran ajaran Islam, dikenal sebagai desain pengorganisasian pusat studi dakwah. Pusat studi ini berfungsi sebagai wadah untuk kajian, pelatihan, dan pengembangan kapasitas para pendakwah atau dai agar mereka dapat menyampaikan pesan Islam secara efektif dan efisien.
Memahami tujuan, struktur, dan implementasi program yang akan dijalankan sangat penting saat merancang pusat studi dakwah. Konsep ini berfokus pada penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif, serta pengembangan sumber daya manusia. Langkah pertama dalam proses perancangan adalah menetapkan visi dan misi yang jelas. Visi dapat mencakup keinginan untuk menjadi pusat rujukan dalam ilmu dakwah. Sementara misi dapat menekankan pada cara yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Struktur organisasi juga sangat penting dalam pengembangan pusat studi dakwah. Struktur ini harus terdiri dari berbagai bagian yang menangani berbagai hal, seperti penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat, dan pemasaran untuk mencapai tujuan bersama. Setiap divisi harus memiliki tanggung jawab yang jelas dan bekerja sama. Selain itu, membentuk tim yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan. Program pusat studi dakwah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pusat studi juga dapat mengembangkan kurikulum yang menghubungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum, memberi peserta pemahaman tentang hubungan antara keduanya. Dengan cara ini, pusat studi dapat menarik minat generasi muda dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan. Konsep merancang pengorganisasian pusat studi dakwah adalah kerangka atau pendekatan yang digunakan untuk mendesain struktur, fungsi, dan operasional sebuah pusat studi yang berfokus pada dakwah. Perancangan ini melibatkan beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memastikan pusat studi dakwah dapat berjalan secara efektif dalam pengembangan ilmu, metode dakwah, serta pelatihan para dai. Dengan pengorganisasian yang baik, pusat studi dakwah dapat menjadi pusat pengembangan ilmu dan praktik dakwah yang efektif serta berperan dalam meningkatkan kualitas dai dan keilmuan di masyarakat. Merancang pengorganisasian pusat studi dakwah memerlukan pendekatan yang sistematis dan strategis untuk mencapai tujuan utama, yaitu mengembangkan ilmu dakwah dan meningkatkan penyebaran dakwah Islam secara efektif. Konsep merancang pengorganisasian pusat studi dakwah berfokus pada perancangan strategis yang melibatkan tujuan yang jelas, struktur organisasi yang efektif, pengelolaan sumber daya yang optimal, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung program-program dakwah. Dengan pendekatan ini, pusat studi dakwah menjadi pusat pengembangan ilmu dakwah yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat. Selanjutnya yakni prinsip pengorganisasian pusat studi dakwah. Prinsip pengorganisasian pusat studi dakwah adalah pedoman dasar yang harus dipegang dalam mengelola pusat studi dakwah agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip ini membantu dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan pusat studi dapat tercapai. Prinsip-prinsip organisasi ini berfungsi sebagai landasan dalam mengelola pusat studi dakwah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, pusat studi dakwah dapat beroperasi dengan lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan, serta mampu menjalankan peran strategis dalam menyebarkan ilmu dakwah dan Islam di masyarakat. Prinsip pusat studi dakwah pertama yang harus memiliki tujuan yang jelas berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Semua kegiatan dakwah harus didasarkan pada ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah prinsip dasar yang memastikan bahwa pusat studi dakwah menyebarkan ajaran yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Selain itu, pusat studi dakwah juga harus memperhatikan dan merespon kebutuhan masyarakat. Program dakwah harus sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan masalah yang dihadapi
umat Islam saat ini, sehingga strategi dakwah dapat lebih efektif. Dengan visi misi yang jelas, organisasi dapat tetap fokus pada dakwah. Tujuan ini menunjukkan komitmen untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang konstruktif dan mengedukasi masyarakat. Pusat studi dakwah harus terbuka untuk semua golongan umat muslim, tanpa memandang latar belakang sosial atau budaya mereka. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa dakwah dapat mencapai masyarakat yang berbeda untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda. Pusat studi dakwah harus memanfaatkan teknologi modern seperti media sosial, platform digital. Ini termasuk penggunaan media sebagai cara untuk menyampaikan pesan Islam. Seiring perkembangan teknologi, dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai platform media. Dakwah pada zaman sekarang ini tidak hanya dilakukan pada saat tertentu seperti pengajian atau acara-acara hari besar Islam. Dakwah juga tidak hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti masjid, majelis taklim maupun tempat ibadah muslim lainnya. Dakwah harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengembangkan program-program baru yang relevan serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan. Audio Jungle.